Bukit Tamingsari menjulang di cakrawala Desa Mekarsari, sebuah punggung bukit hijau yang diselimuti kabut abadi. Bagi penduduk desa, hutan itu adalah sumber kehidupan yang penuh paradoks. Ia adalah ibu yang menyediakan air jernih, rotan, dan ribuan jenis herbal penyembuh. Namun, ia juga adalah monster yang menelan siapapun yang masuk dengan keserakahan atau tanpa niat yang tulus. Sebuah rimba yang lebih sering dikunjungi oleh roh leluhur daripada oleh manusia. Malam itu, hening desa dipecahkan oleh suara batuk yang parau dari gubuk tabib. Di sana Rashid, seorang tabib muda berusia 20-an dengan sorot mata cemas, duduk di samping Ibu Salamah. Wanita tua yang dihormati dan merupakan panutan bagi seluruh desa itu terbaring tak berdaya. Demamnya bukan demam biasa. Panasnya seolah membakar dari dalam, diselingi bisikan-bisikan mengigau dalam bahasa yang tak dikenal. Obat-obatan dan ramuan dasar yang diwariskan kakeknya, yang biasanya mujarab untuk segala penyakit desa, kini tak mempan sama sekali. Rashid tahu, ini bukan sekadar penyakit fisik. Ini adalah penyakit yang akarnya berada di alam gaib, di mana hanya kekuatan alam dan spiritual yang bisa melawannya. Ia teringat bisikan terakhir almarhum kakeknya sebelum meninggal. Jika ada penyakit yang tak terjangkau tangan manusia, hanya dan bunga 1000 bulan yang bisa menariknya kembali. Bunga 1000 bulan. Nama itu sendiri sudah merupakan sebuah legenda. Herbal langka yang konon hanya mekar sempurna sekali dalam setahun, hanya tumbuh di satu lokasi, jauh di jantung Bukit Tamingsari, di dekat tempat yang dinamakan Air Terjun 7 Bidadari, tempat yang bahkan oleh penduduk desa paling nekat pun dihindari. Rashid, nak, jangan pergi. Biarkan Ibu Salamah beristirahat. Hutan itu tidak suka dimasuki tanpa izin, apalagi sampai ke inti. Pinta ayah Rashid dengan wajah yang didera kekhawatiran yang mendalam. Ia tahu tugas yang diwariskan kakek Rashid terlalu berat bagi bahu anaknya. Ayah, Ibu Salamah tidak punya banyak waktu. Aku sudah mencoba semua. Kakek juga mengatakan, tabib adalah seorang pejuang. Aku adalah keturunan kakek. Warisan ini adalah tanggung jawabku. Jawab Rashid, berusaha terdengar lebih yakin daripada yang ia rasakan. Di meja kayu reot, ia menata perbekalannya dengan teliti. Sebilah parang tua dengan ukiran aksara Jawa kuno di bilahnya, senjata fisik, sekantong kecil garam kasar dan beras kuning, penolak bala tradisional, dan yang terpenting, sebuah dedik Al-Quran kecil yang sudah lusuh peninggalan kakeknya. Rashid selalu percaya, kekuatan paling ampuh melawan kegelapan adalah cahaya Tuhan. Pagi masih gelap ketika Rashid memulai perjalanannya, diselimuti kabut yang terasa dingin dan lembab. Suara-suara ayam hutan dan cicit burung perlahan hilang, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan. Di awal perjalanan, ia masih menemukan jalan setapak yang biasa digunakan pemburu. Namun setelah 1 jam mendaki, hutan mulai menunjukkan wajah aslinya. Pohon-pohon raksasa dengan batang sebesar mobil menjulang tinggi, menghalangi cahaya matahari sehingga suasana hutan terasa seperti senja abadi. Bau lumpur busuk dan lumut tua mendominasi udara, dicampur dengan aroma bunga-bunga hutan yang manis, namun memabukkan. Rashid harus terus-menerus memotong semak belukar dan ranting yang menghalangi. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi enggan diinjak. Dan kemudian muncul suara-suara. Bukan auman harimau, bukan gesekan ular, melainkan bisikan yang tidak menyerupai hewan, tetapi seperti percakapan yang digumamkan dari balik pepohonan. Bisikan itu terdengar seperti ribuan suara sekaligus, berputar-putar, kadang memuji, kadang mencemooh, tetapi selalu tidak jelas. Dia datang, anak manusia yang berani. Dia membawa beban, biarkan dia jatuh. Rashid mengabaikannya,
terus melafalkan ayat kursi dan doa-doa pelindung dalam hati. Ia mencoba berpegangan pada penanda yang ia buat sendiri. Torehan kecil pada pohon atau tumpukan batu. Namun setiap kali ia menoleh, penanda itu seolah tidak pernah ada. Rashid merasa waktu dan ruangnya berputar tak karuan. Setelah berjam-jam mendaki, yang seharusnya sudah membawanya ke puncak air terjun 7 bidadari, Rashid hanya menemukan sebuah tebing batu curam yang ditutupi oleh akar-akar tebal. Tidak ada suara air terjun, tidak ada pemandangan yang ia ingat dari cerita kakeknya. Tebing itu terasa dingin, seperti sebuah dinding yang melarang. Ini bukan tempatnya, gumam Rashid, kelelahan dan rasa takut mulai merayapi akalnya. Ia mencoba berbalik, berjalan menuruni bukit ke arah yang berbeda, menyeberangi sungai kecil. Ia berjalan selama setengah jam, memastikan ia tidak memutar. Ketika ia merasa yakin, ia menoleh ke depan, dan jantungnya mencelos. Di hadapannya, menjulang dinding batu yang sama, dengan akar-akar tebal yang seolah menertawakannya. Ia berjalan memutar, kembali ke tempat yang sama. Frustrasi, kelelahan fisik, dan teror spiritual membuatnya merosot ke tanah. Ia menumpahkan isi tasnya, mencari air minum. Pandangannya jatuh pada sepotong batu kecil di samping bekalnya. Itu adalah batu akik berwarna hijau lumut yang aneh. Ia yakin 100%, batu itu tidak ada di sana ketika ia mengemasi tasnya. Saat ia memungut batu akik itu, ia merasakan udara di sekitarnya menjadi dingin yang menusuk tulang. Bukan dingin alami hutan, melainkan dingin yang membawa hawa kematian. Bisikan-bisikan yang tadinya samar kini tidak lagi bergumam, melainkan menjadi satu suara yang jelas, keras, dan berwibawa, seolah datang dari inti bumi, menggetarkan setiap daun di hutan. Siapa yang membawa cahaya Allah ke dalam kegelapan kami? Rashid tahu, ia tidak hanya tersesat, ia telah melintasi batas gaib, dan ia kini berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan kuat daripada yang pernah ia bayangkan. Tugas mencari obat telah berubah menjadi ujian iman yang menentukan hidup dan mati. Tubuh Rashid menegang, seluruh sarafnya menyiagakan diri. Gema suara yang baru saja menusuk telinganya itu, berat, berwibawa, namun diliputi aura kesedihan purba, terasa tidak datang dari satu makhluk, melainkan dari keseluruhan tebing batu dan akar-akar yang menjulang. Ia tahu, di hadapannya bukanlah binatang buas atau perampok biasa, melainkan entitas dari dimensi yang berbeda, penguasa tak kasat mata dari Bukit Taming Sari. Di tengah ketakutan yang mencekik, Rashid teringat akan janji dan tugasnya. Ia menggenggam erat Al-Quran kecil yang terselip di kantong bajunya. Ia tahu bahwa ketakutan adalah kelemahan, dan di alam ini, kelemahan adalah undangan untuk celaka. Ia harus menjawab, dan jawabannya harus memancarkan ketulusan niatnya, yang merupakan perisai terkuat. Dengan sisa keberaniannya, Rashid bangkit. Ia memastikan ia tidak melihat ke arah tertentu, melainkan membiarkan pandangannya menyapu seluruh area, suatu tanda hormat kepada makhluk yang dapat hadir di mana saja. Saya, Rashid. Saya datang dengan niat baik dan suci, mencari obat untuk Ibu Salamah. Saya tidak bermaksud mengganggu atau mencuri. Saya hanyalah seorang tabib yang memenuhi kewajiban, jawab Rashid. Suaranya berusaha keras agar tidak bergetar. Keheningan kembali menyelimuti. Kali ini, heningnya terasa lebih menekan, seolah makhluk gaib itu sedang menimbang-nimbang setiap kata yang diucapkan Rashid. Rashid memejamkan mata, memusatkan pikirannya. Ia tidak menunggu jawaban. Ia memilih untuk berlindung. Ia membuka tasnya, mengeluarkan Al-Quran kecil, dan mulai melafalkan Surah Ar-Rahman dengan suara yang perlahan namun mantap. Saat ayat-ayat yang memuji keindahan ciptaan Allah itu mengalun, perubahan drastis terjadi. Udara yang tadinya dingin sedingin es, tiba-tiba menjadi hangat, bahkan cenderung panas.
seperti berada di dekat perapian raksasa. Panas itu membersihkan, bukan membakar. Rashid merasakan ketegangan di lehernya mengendur. Bisikan-bisikan jahat yang sebelumnya mengelilinginya seolah mundur menjauh dan digantikan oleh aroma wangi kayu gaharu yang tiba-tiba memenuhi udara. "Berhentilah anak muda, ayat-ayatmu telah menyentuh hati. Betapa indahnya puji-pujianmu," ucap suara yang sama, namun kali ini nadanya lebih tenang dan bernada pengakuan. "Aku mendengar namamu, Rashid. Aku adalah Harits." Rashid membuka mata. Di depannya, tepat di bawah pohon beringin tua, yang akarnya menjulur seperti ular raksasa, kini berdiri sesosok pria tinggi menjulang. Pria itu, atau sosok itu, mengenakan jubah putih bersih, yang tampak memancarkan cahaya redup, bukan cahaya listrik, melainkan cahaya yang terasa hidup, seperti kunang-kunang raksasa. Wajahnya samar-samar, seolah terhalang oleh selubung tipis dari kabut atau asap wangi. Namun matanya terlihat jelas, mata yang memancarkan kebijaksanaan yang tak terhitung usianya, mata yang pernah melihat ribuan musim berganti di hutan itu. "Aku yang telah memutar jalanmu, Rashid," sambung Harits, melangkah maju satu langkah. Langkahnya tidak menghasilkan suara sama sekali di atas serasah daun yang kering. Rashid menatap sosok itu dengan tercengang, namun ia tetap tegak. "Mengapa kau melakukan itu, Harits? Jika kau adalah penjaga hutan, bukankah seharusnya kau membiarkan tabib yang berniat baik lewat? Aku hanya mencari bunga 1000 bulan." Harits mengangguk pelan, gerakannya sangat anggun. "Pertanyaan yang bagus, Rashid. Kau adalah tabib yang dihormati di desamu, dan kau membawa kitab suci Allah. Aku tahu maksud hatimu suci, tulus karena ingin menolong sesama. Tetapi jalan yang kau tuju, air terjun 7 bidadari, bukanlah tempat bunga 1000 bulan tumbuh. Jalan itu adalah jalur perdagangan gaib yang sering dilewati oleh kaum kami yang serakah. Jika kau berjalan sendirian di sana, kau akan dijadikan komoditas." Rashid menelan ludah. Ia baru menyadari betapa berbahayanya ia telah berada. Tebing batu yang membuatnya berputar itu, Harits menjelaskan, adalah gerbang tipuan, sebuah batas alam yang dipasang oleh kaum jin muslim untuk mencegah manusia dengan niat buruk, penebang liar, penambang serakah, atau pemburu harta karun, memasuki jantung hutan. Niat baikmu dan lantunan Al-Qur'anmu telah membuka gerbang tipuan, Rashid. Itu adalah ujian. Aku adalah jin dari kaum yang telah bersyahadat, yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga keseimbangan hutan ini, sekaligus menjauhkan manusia dari bahaya yang mereka ciptakan sendiri. Jelas Harits. Harits kemudian menunjuk ke arah lain, ke jurang yang lebih dalam dan gelap, yang diselimuti kabut keunguan yang tampak beracun. Bunga 1000 bulan tumbuh di sana, di tempat yang dinamakan Lembah Kaca Sunyi. Lembah Kaca Sunyi? Rashid bertanya, mengulang nama yang terdengar dingin dan berbahaya. Das, ya. Itu adalah tempat yang sangat sulit. Lembah itu dijaga, bukan oleh kami, tetapi oleh saudara-saudara kami yang belum tunduk pada ajaran tauhid. Mereka adalah jin-jin yang masih memuja berhala dan kesenangan dunia. Mereka tidak akan membiarkan manusia mendekat ke bunga itu, karena bunga itu adalah simbol kemurnian yang mereka benci. Jika kau ke sana sendiri, kau akan binasa sebelum mencapai akarnya. Rashid merasa harapan muncul. Harits adalah kunci. Jika kau benar jin muslim yang beriman, Harits, maukah kau membantuku? Ibu Salamah membutuhkan bunga itu untuk hidup, dan aku tidak punya cara lain. Harits diam lama sekali, menatap Rashid dari balik selubung cahayanya. Heningnya kali ini terasa seperti janji yang mahal. "Ini adalah ujian yang lebih besar bagimu, Rashid," ujar Harits akhirnya. "Aku akan menemanimu,
tetapi kau harus mengikuti aturanku. Di dalam hutan ini, di antara alam kami, kekuatan tidak diukur dari seberapa besar parangmu, tetapi dari seberapa besar keteguhan imanmu. Aku akan menjadi perisai gaibmu, tetapi perisai itu hanya akan sekuat keyakinan yang ada di hatimu. Jika kau ragu, aku tidak akan bisa melindungimu. Apakah kau siap? Rashid mengangguk tanpa ragu. Dengan panduan dari makhluk yang seharusnya menakutkan, namun malah menawarkan keselamatan, ia merasakan beban tugasnya sedikit terangkat, digantikan oleh kesadaran bahwa ia kini berada dalam perjalanan spiritual yang akan menguji seluruh keyakinan hidupnya. Ia menaruh batu akik hijau lumut ke dalam tasnya, menganggapnya sebagai pengikat janji dengan Harits. Mereka berdua, seorang manusia tabib dan seorang jin muslim, bersiap memasuki lembah kaca sunyi. Perjalanan menuju lembah kaca sunyi adalah pengalaman yang mengubah seluruh persepsi Rashid tentang hutan. Bersama Harits, hutan seolah berubah dari labirin yang mengancam menjadi koridor yang terbentang luas. Rashid ia merasakan kehadiran Harits di sisinya. Meskipun wujud jin itu sesekali menghilang dan hanya menyisakan jejak hembusan udara wangi kayu gaharu. Ketika Harits terlihat, ia melangkah dengan keanggunan yang luar biasa. Jubah putihnya seolah tak tersentuh oleh dedaunan atau ranting. "Jangan memandangiku terlalu lama, Rashid," bisik Harits. Suaranya kini terdengar tepat di sebelah telinga Rashid, tanpa perlu digemakan. "Fokuskan pandanganmu pada jalan, dan hatimu pada yang menciptakan jalan ini. Di sini, penglihatan fisik adalah tipuan terbesar." Di bawah panduan Harits, mereka melintasi jurang-jurang sempit yang sebelumnya tak terlihat, menyeberangi sungai kecil yang airnya tampak mendidih karena energi gaib, dan menembus semak belukar yang sebelumnya tidak bisa ditembus oleh parang Rashid. Harits menunjukkan padanya simpul-simpul energi gaib, tempat di mana alam jin dan manusia bergesekan. Ia juga mengajarkan Rashid tentang hutan, tetapi bukan dalam arti botani atau ekologi. "Kau melihatnya, Rashid," kata Harits, menunjuk pada akar pohon beringin yang menjulur dalam pola spiral yang sempurna. Setiap akar di hutan ini adalah tasbih. Setiap sungai adalah ayat yang mengalir. Kami yang bersyahadat hidup dalam kepatuhan. Kami bersyukur atas setiap air yang membasahi, setiap buah yang matang. Namun sebagian dari kaum kami masih buta, hidup dalam kesombongan. Harits menjelaskan, lembah kaca sunyi adalah pusat berkumpulnya jin-jin yang masih memegang teguh tradisi pagan yang menolak ajaran tauhid. Mereka membenci manusia, terutama yang memiliki niat suci. Dan bunga 1000 bulan adalah simbol kemurnian yang mereka jaga agar tidak jatuh ke tangan makhluk yang mereka anggap lemah. Mereka mencapai tepi jurang yang dikelilingi kabut keunguan yang terasa tebal dan lembab. Inilah lembah kaca sunyi. Lembah itu benar-benar sunyi, tanpa suara burung atau serangga, tetapi jauh dari kata damai. Rashid bisa merasakan energi negatif yang berat, seolah udara yang ia hirup adalah campuran antara kesedihan dan kemarahan. Rasanya seperti ada ribuan pasang mata yang mengawasinya dari balik kabut. Harits menghentikan langkah Rashid. "Ini adalah batas terluar yang bisa aku lindungi sepenuhnya, Rashid. Mereka sudah mencium kehadiranmu, bau manusia yang membawa Al-Quran dan keikhlasan. Mereka akan mencoba menggodamu, bukan dengan serangan fisik di awal, tetapi dengan ilusi. Aku tidak bisa sepenuhnya melindungimu dari ilusi mereka. Di sana, kau harus menjadi perisai bagi dirimu sendiri." Harits menoleh, matanya yang bijaksana menatap tajam ke mata Rashid. "Mereka akan mencoba meruntuhkan akalmu. Mereka akan menyerang dengan hal yang paling kau inginkan, hal yang paling kau takuti, atau hal yang paling kau sesali. Abaikan mereka, Rashid. Abaikan semua bisikan dan penglihatan. Ingat tujuanku, Ibu Salamah.
Ingat senjatamu, kalimat tauhid. Sambil menuruni tebing curam itu, Rasid berpegangan pada akar-akar pohon. Ia merasa seluruh inderanya diserang. Pertama, godaan. Suara perempuan yang sangat merdu memanggil namanya dengan lembut. Kau tampan, Rasid. Mengapa kau mau kembali ke desa yang membosankan? Tetaplah di sini. Kami akan menjadikanmu raja hutan. Kau akan memiliki kekayaan tak terbatas dan kami akan melayanimu. Rasid merasakan hawa dingin yang menggairahkan di kulitnya. Ia tahu itu ilusi. Ia tidak pernah ingin menjadi raja. Kedua, ketakutan. Suara ayahnya yang memelas tiba-tiba terdengar sangat dekat. Pulanglah ini, nak. Istrimu sudah meninggal. Anakmu sakit. Desa kita diserang api. Tidak ada yang menunggumu lagi. Semua usahamu sia-sia. Rasa sakit kehilangan mendadak menusuk dada Rasid. Padahal Rasid belum menikah. Ia harus mengerahkan seluruh akalnya untuk menolak ilusi itu, menyadari bahwa itu adalah kebohongan yang dirancang untuk menghentikannya. Rasid mulai gemetar. Ia mencoba mengingat nasihat Harits, fokus pada tujuan. Ia menutup mata, melangkah dengan hati-hati, sambil terus melafalkan kalimat tauhid, La ilaha illallah, berulang kali di dalam hati. Setiap kali ia mengucapkan kalimat itu, ia merasakan panas kehangatan spiritual Harits di sekelilingnya, dan bisikan-bisikan itu sedikit meredup. Tiba-tiba, ia merasakan sakit yang tajam di lengan, bukan luka fisik dari ranting, melainkan rasa sakit emosional yang luar biasa, seolah ia baru saja menerima kabar duka terburuk, kehilangan seluruh harapan. Itu adalah serangan terakhir mereka, serangan keputusasaan. Saat ia terhuyung dan hendak menyerah, suara Harits berbisik, lebih mendesak, lebih keras dari sebelumnya. Di bawah pohon yang tumbang itu, Rasid. Hampir sampai, bunga itu ada di sana. Kekuatanmu adalah keikhlasan. Hanya yang ikhlas yang bisa menyentuhnya. Cepat! Rasid menguatkan diri. Ia memaksa dirinya untuk kembali berdiri tegak. Ia mengabaikan rasa sakit emosional yang memeras hatinya. Ia membuka mata dan melihat tujuannya. Sebuah pohon tumbang raksasa di dasar lembah. Akarnya menjulang tinggi ke udara seperti patung aneh. Ia melompat melewati jurang kecil, mengabaikan bayangan-bayangan hitam yang melintas cepat di pandangan matanya. Ia berlari sekuat tenaga, sementara di belakangnya, ia mendengar raungan Harits yang kini terdengar seperti raungan singa. Harits pasti sedang bertarung dengan entitas gaib yang lebih kuat untuk memberinya waktu. Rasid tiba di bawah akar pohon tumbang. Di tengah lumut yang tebal dan suasana yang paling gelap, ia melihatnya. Bunga 1000 bulan. Bunga itu berwarna ungu gelap, mekar sempurna, dan, yang paling penting, memancarkan cahaya lembut yang menenangkan. Sebuah cahaya yang berlawanan dengan aura gelap, lembah kaca sunyi. Saat Rasid mengulurkan tangan, sebuah jeritan melengking dari segala arah terdengar, jauh lebih keras dari raungan Harits. Pertarungan fisik baru saja dimulai. Rasid berlutut di bawah akar pohon tumbang raksasa. Bunga 1000 bulan di hadapannya tampak seperti permata yang diletakkan di tengah kotoran. Kelopaknya yang ungu tua memancarkan cahaya lembut, seolah menyaring semua kegelapan yang mengepung. Saat tangannya hampir menyentuh kelopak bunga yang terasa dingin dan murni, jeritan melengking yang memekakan telinga terdengar. Bukan suara hewan, melainkan raungan yang penuh amarah dan kebencian. Tiba-tiba, di sekeliling Rasid, kabut keunguan itu berkumpul, memadat, dan membentuk 3 sosok besar. Mereka tinggi, berotot, dengan kulit yang tampak gelap, seperti arang dan mata yang menyala merah darah. Wajah mereka bengis, menyerupai monster yang hanya ada dalam cerita rakyat paling menakutkan. Inilah jin-jin kafir penjaga lembah kaca sunyi. Manusia busuk! Berani-beraninya kau mencuri harta kami. Pergi dari sini!
Raung salah satu dari mereka, suaranya serak dan mengerikan, penuh dengan kekuatan yang mampu menghancurkan tulang. Rashid mundur selangkah, namun ia tetap berdiri tegak, melindungi bunga 1000 bulan dengan tubuhnya. Ia merasakan darahnya dingin, tetapi anehnya, ada ketenangan yang menyelimuti hatinya, seperti yang dijanjikan oleh Harits. Tepat pada saat itu, Harits muncul. Ia tidak lagi berbentuk bayangan samar. Wujudnya kini memancarkan cahaya putih yang lebih terang, seolah-olah ia telah mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melindungi Rashid. Ia berdiri di antara Rashid dan para jin gelap itu, jubahnya berkibar tanpa angin. Ini bukan harta kalian, ini milik Allah yang Maha Pencipta. Dia datang dengan niat suci. Dia adalah seorang hamba yang berusaha menolong hamba Allah lainnya. Mundurlah, saudara-saudara. Aku bersumpah demi nama Allah, aku akan melindungi manusia ini. Teriak Harits. Suaranya tidak hanya berwibawa, tetapi dipenuhi kekuatan spiritual yang jelas-jelas menyakiti para jin kafir tersebut. Pertarungan pun pecah. Bukan pertarungan dengan parang atau tombak, melainkan pertarungan energi, iman, dan kekuatan spiritual yang lebih tua dari usia hutan itu sendiri. Harits tidak menyerang secara fisik. Ia mengangkat tangannya dan mulai melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan kecepatan dan intonasi yang memancarkan kekuatan ilahi. Setiap ayat yang diucapkan Harits menjadi cambuk cahaya yang memukul mundur para jin gelap itu. Mereka melolong kesakitan, terhuyung-huyung, dan kulit gelap mereka tampak berasap setiap kali cahaya Harits menyentuh mereka. Harits adalah perisai hidup, sebuah manifestasi iman yang bertarung melawan kegelapan. Namun, jumlah mereka terlalu banyak, dan mereka memiliki pengalaman tempur yang tak terhitung lamanya. Salah satu jin, yang paling besar dan berotot, berhasil menemukan celah ketika Harits sedang mengalihkan perhatian dua jin lainnya. Dengan kecepatan kilat, jin itu melompat ke arah Rashid. "Kau akan mati, tabib. Ibumu akan mati. Kami akan minum darah sucimu." Raung jin itu, moncongnya yang mengerikan terbuka lebar. Rashid menutup mata. Ia memeluk bunga 1000 bulan erat-erat di dada. Dalam sepersekian detik yang terasa abadi, ia bisa saja melarikan diri, namun ia ingat pelajaran kakeknya. Obat-obatan dari hutan harus diambil dengan izin dan rasa syukur, dan tidak boleh diambil dengan rasa takut. Di tengah teror, ia tidak memilih untuk menyerang. Ia memilih untuk berserah. Dengan sisa tenaga dan keyakinan yang ia miliki, Rashid berteriak tidak kepada para jin, melainkan kepada penguasa alam semesta. "Aku tidak mencuri. Aku mengambilnya karena Allah untuk menyembuhkan hambanya. Aku memohon izin dari pemilik bumi dan langit. Kalian tidak berhak melarang. Bismillahirrohmanirrohim." Saat ia mengucapkan kalimat suci itu, keajaiban terjadi. Cahaya yang dipancarkan bunga 1000 bulan di tangannya tiba-tiba membesar, tidak lagi lembut, melainkan memancar dengan kekuatan yang luar biasa. Itu adalah kilatan putih menyilaukan yang memenuhi seluruh lembah kaca sunyi. Cahaya itu bukan hanya cahaya biasa, itu adalah manifestasi dari kemurnian dan keikhlasan. Jin yang menyerangnya berteriak dengan suara yang lebih mengerikan dari sebelumnya, seolah api membakar kulitnya. Ia tidak sempat menyentuh Rashid. Dalam sekejap, wujudnya lenyap, berubah menjadi gumpalan asap hitam yang cepat menghilang, ditelan kabut keunguan. Dua jin lainnya yang sedang bertarung dengan Harits terkejut dan ketakutan melihat nasib saudara mereka. Mereka tidak lagi melolong. Mereka mundur teratur. Wajah mereka memancarkan kepanikan yang luar biasa. Mereka menghilang ke dalam bayangan gelap di jurang, meninggalkan Harits dan Rashid. Harits menundukkan kepala. Cahaya putihnya meredup, kembali menjadi sosok jubah putih yang tenang. Ia tersenyum lega.
Senyuman yang menyiratkan rasa bangga dan kelegaan. Kau berhasil, Rashid. Kau membuktikan dirimu. Keikhlasanmu adalah senjata yang lebih tajam dari pedang manapun, lebih kuat dari mantra apapun. Bunga itu merespon kejujuran niatmu. Bisik Harits. Cepat, potong tangkai bunga itu dan jangan menoleh ke belakang. Kita harus segera keluar dari lembah kaca sunyi, sebelum mereka memanggil bala bantuan yang lebih besar. Rashid memetik bunga 1000 bulan. Bunga itu terasa hangat di tangannya, memancarkan aroma seperti hujan di tanah kering. Ia menaruh bunga itu dengan hati-hati ke dalam kotak kayu kecil, menyadari bahwa ia tidak hanya membawa pulang obat, tetapi juga sebuah kisah tentang pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Ia telah lulus dari ujian terberat, ujian untuk tetap beriman di hadapan teror yang paling menakutkan. Rashid memegang erat kotak kayu yang berisi bunga 1000 bulan. Bunga itu masih memancarkan kehangatan dan aroma wangi yang lembut, memberinya kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar obat herbal biasa. Ditemani Harits, yang kini kembali ke wujudnya yang lebih tenang, dengan jubah putih berpendar redup, mereka meninggalkan lembah kaca sunyi. Perjalanan keluar terasa jauh lebih cepat dan damai. Aura hutan kembali normal. Suara-suara alam yang menenangkan mulai terdengar lagi, dan sinar matahari mampu menembus celah-celah dedaunan. Harits berjalan di samping Rashid, tidak lagi dengan langkah yang waspada, melainkan dengan langkah yang tenang, seolah ia sedang mengantar seorang tamu terhormat. Kau membuktikan dirimu, Rashid, ujar Harits, saat mereka melewati gerbang tipuan, tebing batu yang dulu membuat Rashid berputar-putar. Kini, tebing itu terasa seperti dinding ramah yang menyambutnya. Kau melewati ilusi dan serangan mereka dengan hati yang tulus. Ini adalah yang terpenting. Kami, kaum jin, dapat meniru suara, wujud dan kekayaan, tetapi kami tidak dapat meniru keikhlasan yang terpancar dari hati yang berserah. Mereka akhirnya mencapai batas luar hutan. Tempat jalan setapak yang biasa digunakan penduduk desa mulai terlihat jelas. Di sana, di bawah sebatang pohon besar yang menjadi penanda masuk ke wilayah desa, Harits menghentikan langkahnya. Tugasku selesai sampai di sini, Rashid, kata Harits. Suaranya terdengar lembut, namun mengandung nada perpisahan yang tegas. Ini adalah batas yang tidak boleh aku lewati. Aku adalah penjaga rimba, dan kau adalah penjaga desa. Kita harus tetap berada di alam masing-masing. Rashid menoleh. Air mukanya menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam. Harits, terima kasih. Aku berutang nyawa, dan sebentar lagi, kesehatan Ibu Salamah padamu. Jika bukan karena bimbingan dan perlindunganmu, aku pasti sudah binasa di lembah kaca sunyi. Bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu? Harits tersenyum. Senyumnya kini terlihat jelas dan damai, tanpa selubung kabut yang menutupi wajahnya. Ia tampak seperti seorang ulama bijaksana yang baru saja menyelesaikan pelajaran dengan murid kesayangannya. Tidak ada hutang antara kita, Rashid. Kita adalah saudara seiman, meskipun kita berbeda alam dan rupa. Cukuplah kau terus menjadi hamba Allah yang baik, seorang tabib yang jujur dan melayani sesama tanpa pamrih. Itu adalah amal yang jauh lebih berharga bagiku daripada persembahan apapun, jawab Harits. Ia kemudian berjalan mendekat dan menunjuk pada kotak kayu yang dipegang Rashid. Gunakan bunga itu dengan keyakinan penuh. Keikhlasanmu dan kekuatan bunga itu akan menyembuhkan Ibu Salamah. Dan ingatlah baik-baik, kekuatan terbesar seorang tabib bukan pada obatnya, melainkan pada keyakinan di hatinya. Kekuatan untuk melawan penyakit adalah kekuatan untuk melawan keraguan. Harits mengangkat tangannya, memberi salam perpisahan yang sunyi dan khidmat. Kami akan selalu mendengarkan lantunan ayatmu dari kejauhan,
Jagalah kehormatan warisan leluhur dan imanmu, Rasyid, karena di dalam hutan ini musuh terbesar kita bukanlah jin-jin kafir, tetapi keserakahan yang datang dari hati manusia sendiri. Dan kemudian secara perlahan, seperti asap wangi yang terangkat ke udara, wujud Harits memudar dari kaki hingga kepala. Ia tidak menghilang dengan ledakan cahaya atau suara, melainkan menyatu dengan bayangan pohon yang menjulang, seolah ia kembali ke alam yang selalu ia tinggali. Hanya tersisa aroma wangi kayu gaharu yang kuat dan sebuah batu akik hijau lumut yang tergeletak di atas akar pohon yang pernah Rasyid temukan di gerbang tipuan. Rasyid memungut batu akik itu. Benda itu terasa hangat di tangannya, sebuah pengingat fisik akan persahabatan gaib yang baru saja ia jalin. Ia tahu Harits ingin ia menyimpan batu itu. Dengan hati yang tenang dan penuh keyakinan, Rasyid melanjutkan perjalanan pulangnya. Ia tidak lagi hanya membawa ramuan obat, tetapi ia membawa sebuah warisan spiritual yang tak ternilai harganya. Ia kini mengerti, ia bukan sekadar tabib desa. Ia adalah seseorang yang telah dipilih untuk melihat melampaui tabir, untuk mengetahui bahwa keimanan adalah kunci untuk membuka rahasia alam semesta. Rasyid berhasil tiba di gubuknya sebelum malam tiba. Bunga 1000 bulan yang ia campurkan dengan air murni dan dibacakan doa-doa tulus dengan segera mengusir demam misterius Ibu Salamah. Hanya dalam semalam, wanita tua itu terbangun, sehat, dan penuh senyum. Sejak hari itu, Rasyid tidak hanya dikenal sebagai tabib yang mewarisi keahlian kakeknya. Ia dikenal sebagai penjaga cahaya, seorang tabib yang setiap kali masuk hutan untuk mencari herbal, ia selalu ditemani oleh sehelai angin wangi yang terasa seperti bisikan ketenangan. Penduduk desa yang lain tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di jantung Bukit Taming Sari, tetapi mereka melihat perubahan pada Rasyid. Ia menjadi lebih tenang, lebih bijaksana, dan ramuan obatnya selalu mujarab. Rasyid menyimpan batu akik hijau lumut itu di samping Al-Quran kecilnya, sebagai pengingat abadi akan persahabatannya dengan jin muslim Harits. Ia tahu, selama ia menjaga niat sucinya dan imannya, ia tidak akan pernah benar-benar sendirian. Dan di sudut tergelap Bukit Taming Sari, Harits, sang penjaga rimba, tersenyum dalam ketenangan, memastikan bahwa cahaya Allah akan selalu terpelihara di hati para hambanya.